ya, secara kondisional. Ya, misalnya saya menyederhanakan ini sebenarnya ya. Nah, penelitian saya di sebuah sekolah ya, kelas 10. 10 sekolah itu karena sekolah negeri ada A sampai F misalnya. 6 ya berarti ya. Saya hanya akan mengambil sampel karena sesuai dengan panduan Bapak Ibu. Kalau Anda atau Bapak Ibu melakukan penelitian pendidikan ya kuantitatif itu minimal akan ada sampelnya Bu. Minimal 30 lah Bu ya Bapak Ibu ya. Itu yang ideal ya, minimal 30 lah. Nah, sekarang kan di sekolahan itu kan maksudnya 32 kan? Sekolah negeri ya. Satu kelasnya 32. Maka kita tentukan kelompok eksperimennya yang mana, kelompok kontrolnya mana. Nah, itu kan. Itu berarti nanti siapa yang menjadi kelompok? Kelas mana yang jadi kelompok kontrol, kelas mana yang menjadi kelompok eksperimen. Kita tentukan ya dengan mungkin kalau kita gurunya ya kita tahu mana yang harus sama Bapak Ibu. Jangan kelompok eksperimen dibuat yang pinter-pinter, kelompok kontrol yang bodoh-bodoh ya nggak bisa. Mereka harus sama ya, harus sama gitu. Dari input yang sama ya, sama-sama kualitasnya gitulah. Yang imbang gitu ya. Oke. Nah, itu akhirnya ditentukan kelas C itu kelompok kontrol, kelas E adalah eksperimen. C-nya kontrol, E-nya eksperimen. Tapi kan anggota-anggota kelas C dan kelas E itu adalah anggota-anggota yang sudah eksis, sudah established, sudah ada, tidak jenengan acak-acak, ya kan? Tidak jenengan bikin-bikin sendiri kelompoknya gitu kan? Nah, nggak mungkin kan? Oh, sekolahan itu sudah rapi, tertata kok jenengan obrak-abrik kan? Saya mau ngambil 30-30. Nah, dari populasinya kemudian diacak ya, di lotre gitu ya. Nah, nanti di lotre yang keluar 30 orang itu siapa saja kelas kontrol dan siapa saja kelas eksperimen. Dan dari mana mereka? Kan mumet itu kan. Maka menyederhanakannya ya udah kita pakai yang kuasi ya. Itu berarti kuasi eksperimen. Jenis eksperimen yang kedua. Kalau yang ketiga ya true eksperimen. Eksperimen murni ya. Eksperimen beneran. Yaitu ketika sampelnya betul-betul kita ambil secara random, Pak, balik. Secara random. Jadi kalau katakanlah itu bukan sekolahan ya, tapi hanya jenjang maaf, hanya kelas ya Pak ya. Katakanlah kelas 2 SMA gitu atau kelas 2 SMP, kelas 8 SMP. Kelas 8 kan itu ada 5 kelas atau berapapun lah. Jadi kita ngomong populasi dulu. Ya, populasi. Populasinya kan seluruh siswa yang terdaftar pada kelas 8. A, B, C, D, E, F dan sebagainya. Terus ya, itu kan sampelnya. Ya kita jadikan satu. Kalau mau cara yang paling sederhana ya di lotre namanya, Pak. Kayak arisan tuh loh, Bu. Jadi nanti nama-nama itu kita masukkan ke kotak, ya kita ambil satu-satu, keluarlah 30 kelompok kontrol ya. Itu yang kelompok kontrol. Nanti setelah itu 30 yang kelompok eksperimen. Nah, itu apa namanya? True eksperimen. Tapi kayak gitu kayaknya enggak mungkin ya. Participants ya. Jadi desain, kemudian participants, desain, ya model ada desain. Oke, kemudian kalau desainnya
tadi ya saya katakan ya, ini kuanti itu ada eksperimen, ada komparasi, penelitian komparasi, comparative study, ada juga yang mencari korelasi ya, correlation study. Ya, ada juga yang survei Bapak Ibu. Ya, survei. Itu yang kuanti, ya pakai survei. Jadi ada itu. Kalau yang kuali apa? Ya, kualitatif itu, penelitian kualitatif itu misalnya penelitian apa diskurs kalau bahasa ya, penelitian teks itu loh Bu. Meneliti teks. Ya, atau meneliti apa namanya? Grounded. Penelitian grounded. Misalnya kita mau meneliti pola kepercayaan orang-orang Samin. Ya, studi tentang masyarakat Samin ya, yang difokuskan pada bagaimana mereka mempercayai Tuhan gitu ya. Nah, itu kan kita terpaksa harus ke sana, tinggal di sana, melakukan kontak dengan mereka, wawancara dengan orang yang ada di sana, sampai nanti Bapak Ibu menemukan apa yang dimaui, yaitu pola apa namanya masyarakat Samin ya, cara berpikir masyarakat Samin terhadap Tuhan yang mereka percayai. Itu misalnya begitu. Atau menggunakan mixed method, campuran. Penelitian mix ya, penelitian mixed method atau campuran. Terus seperti itu apa? Setelah kita ngomong itu, kemudian siapa partisipannya atau subjeknya atau biasanya kita ngomong soal sampel gitu ya, population dan sampel. Kemudian instrumen Bapak Ibu. Instrumennya apa menggunakan apa? Datanya berupa apa? Terus cara mengoleksi datanya bagaimana? Nah, to collect the data. Oke. Ya, itu. Sampai teknik analisis data. Jadi teknik pengumpulan data dan teknik instrumen pengumpulan data. Setelah instrumen kemudian metode pengumpulan data dan juga metode analisis data. Results ya apa temuannya. Jadi bagian pertama dari result itu tentu menyajikan data ya, menyajikan data atau mendisplay data gitulah, menyajikan hasilnya ya. Hasil dari instrumen tadi itu disajikan macam-macam dalam bentuk diagram, dalam bentuk tabel, dalam bentuk graf ya, infografis supaya menarik gitu ya. Itu ada disajikan di results ya, di hasilnya. Nah, kemudian menjawab pertanyaan ya, mulai menjawab pertanyaan apakah pertanyaan yang masalah yang dirumuskan pada bagian terdahulu itu sudah terjawab, apakah hipotesis yang dirumuskan itu juga sudah terjawab ya, apakah hipotesisnya itu diterima atau ditolak ya. Nah, itu isi dari results. Kemudian discussion itu ya mendiskusikan hasil temuan Bapak Ibu. Mendiskusikan berarti Ibu Bapak membandingkan ya, menganalisis hasil dengan cara apa? Membandingkannya dengan temuan-temuan lain.
Apakah inline, agree, atau disagree, atau contradiction. Nah, itu membandingkan. Oke, kemudian di samping membandingkan dengan hasil penelitian sejenis pada tema yang sama, topik yang sama, Bapak Ibu juga bisa meng-cross-check-kan ya istilahnya ya, meng-cross-check-kan dengan teori yang ada, misalnya dari buku ya, dari teorinya siapa, dari bukunya siapa. Jadi di samping mengkontraskan atau di samping mengkomparasikan, membandingkan temuan yang Bapak Ibu lakukan itu dengan temuan dari penelitian yang sejenis, yang satu tema, juga dibahasakan dengan mengkomparasikannya pada teori yang ada. Jadi ada dua sumber untuk membolak-balik ya, untuk mengcompare hasil penelitian kita itu, yaitu dengan hasil penelitian yang terdahulu, ya. Dan yang kedua, mengkomparasikannya, mengkomparnya dengan teori. Nah, kalau teori itu dari buku, dari ensiklopedia, dari babonnya gitu ya, babon teorinya. Tapi kalau dari riset terdahulu itu berarti lewat artikel jurnal. Jadi sumbernya memang beda. Maka dalam menulis discussion, Bapak Ibu nanti kembali akan melihat ya apa yang dituliskan pada bagian 2. Bagian 2 dari tesis itu biasanya kan judulnya adalah Review of Literature. Nah, atau namanya studi pustaka gitu ya. Atau kajian teori ya, monggo lah. Ya, kalau di bahasa kajian teori gitu. Atau apa namanya? Review of previous studies kalau di bahasa Inggris kan. Review of previous studies. Di bab 2. Atau kalau di artikel itu apa? Di mana letaknya? Ya, artikel. Apakah di metodologi? Bukan. Yaitu di introduction. Nah, nanti Bapak Ibu akan melihat betapa introduction sebuah jurnal itu sudah memang memasukkan review of literature di sana. Jadi literature review itu ada di bagian 1 yaitu introduction kalau dalam artikel. Padahal kalau dalam tesis full itu literature review itu adanya di bab 2 tersendiri. Ya, chapter 2 itu sendiri. What is the contribution to scientific literature? Oke. Apa kontribusinya untuk pengembangan khasana ilmu gitu. Yes, oke. General components of quantitative research article ini ya Bu ya. Yeah. Komponen, ya. Komponennya judul, titel Bapak Ibu. Would readers understand the nature of research study and determine if they wish to read it from the title? Ya. Apakah dengan membaca judulnya itu si pembaca ya akan sudah mendapatkan gambaran mengenai penelitian itu. Jangan iki penelitian apa toh ini? Eksperimenkah atau deskriptifkah atau penelitian ex post facto, penelitian korelasional. Nah, jadi apa the nature of the research itu, the nature of the research study itu apa, dan determine if they wish to read from the title.
Dari judul kemudian orang akan tertarik membaca isinya, ya. Tapi pertama adalah judulnya dulu, ya. Judulnya dulu. Ibaratkan sebuah penampilan fisik, ya. Dilihat dari physically, sekilas itu apa. Baru kemudian kalau menarik, ya, baru dilihat detailnya, gitu kan. Seperti itu. Itu judul. Nah, rata-rata judul disyaratkan jangan lebih dari 20 kata, Bapak Ibu. Jadi judul not more than 20 words. Ya, 20 kata itu termasuk the loh, Bu, ya. Termasuk atau an itu Ibu. Termasuk for. Jadi preposisi itu atau artikel itu sudah dihitung sebuah kata. An, for, by, from itu sudah dihitung. Ya. Kemudian abstrak. Ya. Biasanya kalau setelah judul kan abstrak dulu, ya. Would readers know what the study was about from a brief description of the study? Oke. Abstrak itu isinya ya imret, Bapak Ibu, sama. Abstrak itu isinya imret. Ya. Yaitu abstrak yang hanya 200 kata atau 150 kata. Tergantung dari jurnalnya nanti, template-nya, ya. Nah, akan berapa kata di sana. Jadi katakanlah 150 kata. Itu kan paling berapa baris, ya? 10-an kan? 10 lare itu, Bu. Ya. Dan itu single space, biasanya single spasi. Rangket gitu, ya. Nah, itu isinya apa? Abstrak, yaitu sama imret. Imret. Ya ada introduction-nya, ya ada metodenya, ya ada research-nya, ya. Jadi research, ya, research yang apa namanya, yang utama itu apa? Oke. Ya, namanya apa? Jadi temuan utamanya apa? Temuan utamanya apa di research-nya? Kemudian discussion-nya, nah biasanya diikuti dengan sebuah conclusion, ya Bapak Ibu. Conclusion. Itu di abstrak. Jumlah katanya itu 200. Would readers identify the relevance in the study based on the keywords? Relevance based on the keywords. Ada keywords yang harus dicantumkan dalam abstrak. Jadi abstrak, kemudian bawahnya ada keywords. Keywords itu memuat paling banyak 5 kata kunci. 5 kata kunci yang menggambarkan isi keseluruhan dari artikel itu. Tidak harus 5 kata kunci itu diambil dari judul semua, Bapak Ibu. Ya. 5 kata kunci itu tidak harus semuanya diambil dari judul. Ya, bisa jadi diambil dari the body of articles. Ya, misalnya di metodologi, enggak apa-apa. Bahwa ini itu eksperimen riset, ya. Eksperimen riset muncul di situ, enggak apa-apa. Atau frase, ya, eksperimen riset. Itu bisa. Meskipun tadi di judul nggak ada, ya. Kata apa lagi gitu, ya. Yang kira-kira itu baku. Baku. Prinsip yang digunakan dalam apa namanya, artikel itu. Kemudian, ya itu apa gunanya kata kuncinya itu? Untuk kepentingan indexing, Bapak Ibu. Pengindeksan. Pengindeksan itu maksudnya pripun?
pengindeksan itu. Ya kalau jenengan nanti nyari artikel, memasukkan kata itu nanti muncul, mending jenengan katut gitu loh. Besok kalau sudah jadi ya Bu ya, artikelnya sudah jadi, kemudian jenengan unggah online gitulah ya. Diunggah online di Google Scholar misalnya ya Pak ya. Atau diunggahkan oleh Upgris, S2-nya Upgris. Ya. Atau diunggahkan oleh apa namanya jurnalnya. Oke. Kan bisa macam-macam ya. Jenengan unggah sendiri ya melalui Google Scholar. Google Scholar kan bisa nambahkan ya, plus 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 gitu tambahkan artikel jenengan yang baru terbit itu ditambahkan. Atau di jurnalnya kan sudah dipublish. Semua orang bisa lihat. Jadi yang unggah jurnal. Atau di repository. Repositorinya perpustakaan bisa ya, misalnya persyaratan wisuda atau persyaratan daftar wisuda itu Bapak Ibu harus menyerahkan artikel. Nanti yang munggah adalah repositorinya perpustakaan biasanya. Jenengan diminta nanti menyerahkan artikel ke perpustakaan, kemudian jenengan minta tanda terima dari perpustakaan itu bahwa Bapak Ibu sudah menyerahkan apa namanya, sudah menyerahkan artikel ke perpustakaan ya, ke repositorinya perpustakaan. Nanti jenengan akan keluar lagi ya. Jadi seperti itu kepentingan dari atau pentingnya sebuah keywords ya yang Bapak Ibu cantumkan dalam abstrak itu. Itu kemudian introduction-nya ya. Introduction-nya. Oke. Do the brief description previous related studies support the current research? Di sini. Ternyata dalam introduction itu Bapak Ibu sudah harus membahas hasil penelitian orang lain sebagai pijakan. Bahwa ini memang sekarang baru up to date ya. Baru diteliti banyak orang. Misalnya penelitian Antono di Jawa Timur ya tentang ini. Penelitian Sudarsono di Banyumas, penelitian Michael di USA, penelitian siapa ini. Jadi Bapak Ibu mereview brief description of apa namanya previous studies, ya banyak. Jadi yang di apa namanya dikutip ya, disitasi namanya ya Bu ya, disitasi di introduction itu. Theoretical framework justify the need for the current research study. Oke. Nah, theoretical framework ya, misalnya Bapak Ibu salah satu bentuk ciri dari penelitian kuanti ini adalah namanya replicable. Replicable. Artinya dapat direplikasi. Dapat diulang dilakukan yang sama di tempat lain untuk subjek lain. Mungkin untuk juga objek lain ya. Jadi ada theoretical framework-nya. Dasarnya apa? Alurnya. Biasanya theoretical framework itu dibuat dalam sebuah framework ya, diagram alur gitu ya Bapak Ibu. Adakah hipotesisnya? Ada research question and the purpose of the study. Nah ini ya. Ini. Jadi introduction bagian pertama dari riset itu adalah ini
Apakah ada hipotesisnya ya? Atau ada research questions-nya? Ya, kalau nggak hipotesis ada research questions-nya. Ya, pertanyaan penelitian, research questions ya, questions. Tentu namanya question ya tanda tanya ya. Dan juga the purpose of the study. Tujuan penelitian itu apa ya. Jadi rumusan pertanyaan memang kadang-kadang diikuti dengan tujuan. Jadi tujuannya misalnya to investigate, to identify, to prove, misalnya ya, to provide kayak gitu. Itu purpose of the study-nya. Kemudian metodologinya, Bapak Ibu, does it include a description of everything that is needed to replicate the study? Nah, metodologi. Jadi misalnya eksperimen. Ya model eksperimennya ya gitu. Ada 2 kelompok, itu kan. Nanti juga akan kita buat 2 kelompok. Ya. Jadi nanti orang lain yang membaca artikel kita ini akan meniru itulah. Dapat meniru ya untuk namanya replikasi Bapak Ibu. Ya, kalau penelitian di Jawa Timur itu dilakukan pada kelas 8 SMP, nah, Bapak Ibu karena mengajar di SMA nanti akan melakukan penelitian itu di SMA. Kelas berapa itu. Nah, seperti itu namanya replikasi. Oke, does it explain justify methodology? Metodologinya apa? Maksudnya metodologi itu yang tadi, riset desainnya itu apa? Riset desainnya. Ya, ini penelitian apa toh sebenarnya? Penelitian eksperimen kah? Oke. Penelitian survei kah? Penelitian komparasi kah? Penelitian korelasional kah? Atau penelitian deskripsi? Survei. Itu. Nah, kemudian di metodologi ya digambarkan prosedur penelitian. Oke. Prosedur penelitian. Prosedur pengambilan data. Ya. Materials. Oke. Bahan, dalam pengertian bahan itu kalau guru ya, kalau guru IPA ya mungkin ada bahannya ya. Bahan-bahan yang diperlukan untuk di laboratorium itu. Materialsnya. Ya, tetapi kalau Bapak Ibu mengajar bahasa, mengajar IPS, mungkin materialsnya ya berupa topik-topik bahasan itu. Topik penelitian itu meliputi KD apa? Dulu kan namanya KD, sekarang apa ya Bu ya? Materi ajar lah gitulah ya. Nah, kemudian ukurannya, ya ini terkait dengan instrumen ya. Instrumennya digunakan tuh apa? Kalau penelitian itu kuanti, ya paling-paling tes, paling-paling kuesioner, itu nggih, ya kan, 2 itu ya. Kalau penelitian kuanti kan, kuanti harus berupa angka Bu, ya. Jadi misalnya tes, ya, dan kuesioner supaya nanti ada. Kalau penelitian yang lain misalnya kualitatif atau mix, misalnya lembar wawancara, lembar observasi, itu adalah instrumen Bu. Lembar wawancara, lembar observasi, terus ditambah dengan penelitian dokumen, ya, penelitian dokumen analisis tuh ya. Oke. Nah, itu instrumennya. Jadi kalau yang kuali itu wawancara, ada observasi, ada FGD Bapak Ibu, FGD, focus group discussion, ya,
Itu kan ngalor ngidul ya, FGD itu ya. Ya, FGD. Itu juga dalam penelitian kuali. Subjek itu maksudnya populasi tadi, sampel itu loh Bu. Subjek di sini itu participants. Ya, subjects of the study, subjects of the research itu maksudnya the sample of the research, sampelnya siapa. Termasuk informed consent kalau ada, ya. Ini yang kadang lepas dari kita Bapak Ibu sebagai pengetahuan ya. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar mengirimkan jurnal di artikel di jurnal yang bereputasi internasional, itu terkadang Bapak Ibu nanti akan dijawab oleh editornya supaya mengirimkan informed consent. Apa itu? Lembar persetujuan dari para subjek, para sampel yang diteliti, supaya di kemudian hari tidak menimbulkan masalah hukum. Itu kalau di luar negeri. Namanya informed consent, ya. Sampai segitunya. Jadi kalau jenengan ngedakan angket atau wawancara, pastikan Bapak Ibu minta persetujuan mereka. Apakah mau saya wawancarai? Kalau iya, ini tolong tanda tangani ya, dibaca dulu baru tanda tangan. Kalau Bapak Ibu mengisi angket, ya, apakah Bapak Ibu tidak keberatan, anak-anak ya, kalau anak-anak ya, anak-anak tidak keberatan ngisi angket karena sudah dewasa. Kalau yang belum dewasa malah sampai pada orang tuanya Bapak Ibu, minta izin orang tuanya, ya kalau nanti. Oke. Describe, justify, sample size calculation. Nah, kenapa ketemunya sekian tadi ya? Ketemunya kok kelas A dan kelas C atau C dan E tadi, ya. Nah, itu dideskripsikan. Kemudian di metodologi juga dicantumkan bagaimana data itu akan dianalisis. Oke, datanya akan dianalisa menggunakan rumus apa? Menggunakan t-test atau menggunakan rumus lain. Oke, itu yang berhubungan dengan metodologi. Results. Ya, oke. Results. Describe all findings ya, disajikan hasil penelitiannya itu. Do they complement the description of the outcomes with appropriate tables, graph, figures ya, tolong Bapak Ibu ya. Jadi kalau menyajikan hasil penelitian itu jangan hanya lugas. Lugas berupa apa? Lugas berupa kata-kata. Pastikan supaya menarik para reviewer, sajikanlah dalam bentuk tabel, dalam bentuk figure, gambar ya, atau dalam bentuk diagram. Diagramnya ya figure. Nah, atau infografis yang lain. Ya, kadang-kadang dengan tampilan yang menarik, warna-warna yang bagus gitu ya. Nah, itu ada grafik, ada tabel, ada infografis lain itu. Tuh. Oke. Discussion. Does it emphasize the major findings? Ya, discussion-nya itu adalah major findings-nya apa? Mendiskusikan major findings ya. Temuan utamanya apa? Dan compare dengan finding dari previous studies. Itu Bu ya. Previous finding. Diskusinya itu tadi saya katakan yaitu mengkomparasi dengan hasil penelitian lain yang sejenis itu ya. Yang satu topik gitu. Itu.
Discuss any limitation, ya. Apakah mendiskusikan kelemahan dari penelitian Anda, penelitian kita, atau keterbatasan penelitian kita itu apa? Di dalam diskusi juga dicantumkan namanya recommendation for future research and practice. Adakah rekomendasi untuk riset berikutnya? Ya, adakah rekomendasi untuk riset berikutnya? Oke. Itu. Nah, kemudian referensinya, ya, provide complete references that was cited in the text, ya. Pastikan referensinya itu menggunakan apa ya, EPE, ya. EPE itu berarti alfabetis itu loh, Bu. Jadi ABCD berdasarkan nama alfabetis dari apa namanya, Mak? Nama keluarga ya, surname-nya gitu. Antono Anwar ya, nanti Anwarnya yang dipakai. Budi Sulastono ya nanti Sulastononya yang digunakan untuk rujukan. Kalau namanya Lili Dwi Arifianto itu Pak Aritnya itu yang dipakai, bukan liliknya gitu. Fitriani misalnya siapa gitu ya, Ika Widi ya nanti nuknya yang dipakai N-nya itu, Bu. Bukan IK-nya, bukan Widinya, bukan nama tengah, bukan nama depan ya. Kan dalam bahasa Inggris ada namanya apa namanya? First name, oke. Middle name dan surname gitu nggih. First name itu nama depan. First name. Ada middle name. Jadi kalau Bu Ika Widi Nugraini misalnya, itu first name-nya Ika, middle name-nya Widi, Nugraininya surname-nya. Yang dipakai surname itu kalau jenengan nanti mau mencantumkan ya. Nugraini Ika Widi gitu atau Nugraini IW gitu. Nugraininya. Wibowo Sulastomo ya, Sulastomonya itu yang dipakai. Nah, itu. Itu kalau menggunakan APA, EPE. Atau kalau Mandalay, sorry. Vancouver ya. Kalau Vancouver itu nggak pakai alfabetis Bapak Ibu. Ya, kalau Vancouver itu tidak menggunakan model alfabet. Maksudnya di daftar referensi belakang itu loh, Bu. Itu Bapak tidak menggunakan alfabetis tapi menggunakan Vancouver, yaitu penomoran. Dengan cara kalau Vancouver itu ya nomor 1 dalam apa namanya square bracket ya. Jadi dalam bracket tanda kurung kotak itu loh, Bu. Square bracket ya. Tanda kurung kotak 1 kurung kotak itu. Kemudian nomor 1 tentu referensi pertama yang Bapak Ibu cantumkan dalam artikel tadi. Meskipun namanya W ya Pak ya. Namanya W ya. Itu jangan ditaruh di paling belakang. Namanya Agustin Wibowo, ini kan W, Bu ya. Kalau jenengan pakai APA, EPE, mesti Wibowo paling belakang nanti. Tapi kalau jenengan pakai Vancouver, karena tadi punyanya Wibowo tadi kita pakai yang pertama, kita sebutkan dalam citasi pertama kita, artikel kita, itu yang kita pakai pertama kali ya udah satu. Begitu seterusnya Bapak Ibu, ya, begitu seterusnya. Oke, itu kalau menggunakan IMRET. Jadi IMRET itu generally used to report original quantitative research. Ya. Oke. It offers appropriate systematic interpretation of the research study. Yeah. Why? Because it helps readers identify what is known, what is not known, and why the study was conducted. Nah, itu namanya introduction.
Di introduction kita menemukan apa yang ada terjadi, apa yang belum dilakukan, dan mengapa itu dilakukan. Nah, ini ya. Kemudian, who the subjects were, what materials, instrument, and procedures were used, how to determine, how to determine using the material. Nah, itu namanya method, methodology. What was learned, apa yang diperoleh, apa yang menjadi pelajaran. Itu research-nya, apa yang diperoleh akhirnya menjadi pelajaran itu. Dan juga what significance, ya. What significance. What significance the study has, ya. Significance-nya apa? Penting-pentingnya apa? Ya, monggo nanti simak ya, masih tersisa beberapa. Nah, oke, misalnya mengembangkan title. Kalau ini di sini kan 12 words ya, tapi kalau di artikel yang biasa saya baca itu coba hitung nanti ya. Ada 20 maksimal gitu. Be concise, ringkas ya. Avoid the words using a study of, investigation of, development of, observation on, because usually unnecessary. Also avoid using terms new, improved, novel, validated, innovative, because they cause readers to think. I'll be in the judge of that. Ya, use title suggest type of study. Ya, makanya ketika membaca judul itu mestinya sudah ketahuan jenis risetnya, jenis studinya itu apa. Oke. Ya, misalnya the word relationship mestinya lah correlational study. Effects mesti eksperimen. Factors, ini factor analysis, ya gitu. Informatif, oke. Keywords and terms wisely. Menggunakan keywords. Focus on the journal and target audience. Journal provide the specific instructions on the number of words and characters, ya. Disesuaikan. Jadi di jurnal-jurnal itu dalam template-nya sudah menyebutkan number of words. Masing-masing kata itu sudah dihitung Bapak Ibu. Jadi misalnya di introduction, Bapak Ibu nggak boleh lebih dari sekian ratus. Bahkan bukan hanya kata, karakter itu Bu. Karakter apa nih? Huruf. Ya. Huruf pun dihitung Mbak, kadang-kadang ya. Ini words, ada characters, ya terutama dalam titles and subtitles. Avoid abbreviations ya, hindari penyingkatan-penyingkatan. Hindari penyingkatan-penyingkatan. Oke, itu untuk judulnya. Kemudian abstrak ya. Ya. Kuantitatif abstrak ya. Motivation to read on. Biasanya itu adalah di important substudy. Atau kalau saya boleh mengistilahkan ya, kalimat-kalimat pertama itu untuk orientasi ya, perkenalkan pada pembaca. Oke, dalam abstrak ya Bu ya. Membaca permasalahannya itu apa? Permasalahannya apa? The importance and problem of the research. Problemnya, skopnya apa? Terus kemudian metodenya. Ya, metodologinya apa? Oke. Key findings ya. Key finding. Ya, imprat sama dengan itu ya Bapak Ibu ya. Mention conclusion and implications ya. Conclusion and implications. The nature of contribution made. Keywords ya. Baik. Ya, bisa dibaca ya. Nanti menuliskan abstrak tadi sudah, menuliskan introduction itu apa? Ini sudah juga ya. Statement dan study purpose, research question-nya, ini di introduction-nya. The projected result ya, hasil yang diharapkan.
projected results. The rationale framework. Rasional itu biasanya dinyatakan dalam bentuk diagram. Ya. Halo, Pak Aris. Nggih. Yeah. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf ya. Jadi itu isi dari artikel ya.
Nah, setelah ini saya akan share ke Bapak Ibu artikel, ini mau saya share di mana, ada 10-an artikel nggih. 10-an artikel yang Bapak Ibu harus, Bapak Ibu cukup memilih satu saja nggak apa-apa. Nanti dengan baca, ya, dengan baca dari 12 artikel yang saya kirim atau 10 artikel yang saya kirim itu, dengan baca-baca, dan nanti sesuai dengan yang dulu waktu yang lalu saya sampaikan ke Bapak Ibu menjawab ya pertanyaan yang ada di situ berdasarkan isi yang terdapat di jurnal itu. Kalau dulu sempat saya share ada 1 atau 2 jurnal ya, sekarang saya tambahkan lagi. Ada banyak yang bisa dipilih ya dari itu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mantap dengan yang pilihan itu ya silakan yang dulu. Mungkin saya share di sini juga ya anunya ya. Pertanyaan itu ya. Baik, di sini. Oke, ini apa namanya? Saya kirim ke di Google Drive atau langsung di sini ya Bapak Ibu ya? Di sini grup banyak. WA, Pak. Grup WA mawon, Bapak. Oke, baik. Nih, langsung ini. Grup WA nggih, dan cepat nggih. 2 3 4 Bapak Ibu sudah absen di Simekar? Belum, Bapak. Belum, Pak. Kita buka betul, Bu. Dalam. Sakit buka Simekarnya betul. Ada enggak tanggalnya ini? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Baik, nanti saya tambahkan. Ada yang terlewat enggak ya? Kayaknya ada semua ya. Jadi ada 12 ya, monggo Bapak Ibu. Pilih yang mana dibaca-baca untuk nambah pemahaman saja ya. Apakah yang tadi saya ceritakan abstrak isinya apa, IMRET, kemudian artikel juga isinya IMRET itu sesuai atau tidak gitu ya. Nathan, Bapak Ibu, saya kira cukup sekian ya. Mungkin ada pertanyaan. Kalau pertanyaan boleh lewat WA kok, Bu. Kalau misalnya tidak di grup ke saya ya enggak apa-apa ya. Misalnya konsultasi apa boleh. Gitu. Gitu ya, Bu, Bapak Ibu, karena saya sebentar lagi harus pindah tempat ya, mohon maaf saya tidak sampai penuh ya. Semoga Bapak Ibu sehat semuanya dan dapat menjalankan tugas masing-masing dengan baik, dengan lancar dan terutama berkah untuk semuanya. Amin. Ya, Bu. Jadinya presensinya bagaimana? Presensinya gimana, Bapak? Belum ada. Belum ada. Apa saya panggil aja ya? Nggih, Pak, manual aja panggil mboten nopo-nopo, Bapak.
Baik, kalau saya panggil berarti jangan siap-siap ya. Oke, saya panggil Suster Joyce Maria, ada nggih? Oke, Pak. Ika Widi ada, Pak Agung, Bapak. Ada, Pak. Bu Nurulita, Pak Ananda. Bu Nurlita dalam perjalanan sama Pak Ananda, Pak. Oke, ya, baik. Pak Ananda ada ya? Rama Ayu, Bu. Hadir, Bapak. Ilyas Duyala, Pak Yudi, ya. Hadir Pak, hadir. Bu Fitri, Bu Susi, Hadir, Bapak. Hadir, Pak. Bu Nur, Bu Umi, Ufik, sorry. Ufik. Hadir, Pak. Marcellus, ya Marcellus. Bapak. Bu Nur ya, oke ada Bu Nur ya. Oke, Iya. saya hadir, Pak. Ya, ya. Ninyoman. Ninyoman. Hadir, Pak. Eni Arianti, Asih. Hadir, Pak. Kumarianti, Nanik Hania. Hadir, Pak. Oke. Hania, mana nih Hania? Hadir, Pak. Oke. Anissa. Anissa Kumar. Oh, kebetulan hujan ya Pak Ramayu. Baik, kemudian Chris Haryati, Hadir, Bapak. Hadir. Mahfuz Haris, Hadir, Bapak. Maya Muhammad Alif, Hadir, Bapak. Hadir, Bapak. ya, Bu Gangga, Hadir, Bapak. Ana Tika, Sri Resminiati, Hadir, Bapak. Musa ada, Pak Wibowo, Heni Nur, Hadir. Eko Adi, Hadir, Bapak. Siti Aminah, Bu Dwi Suryono, Hadir, Bapak Setiamina. ye, Dwi Suryono, Bapak Lili, Hadir, Pak. Pak Lili Rawo, Pak Dwi mana? Pak Dwi tadi sering terbental, Pak, di perjalanan kereta. Oh, nggak tahan, ye. Bu Frederika ada, Hadir. Herlina, Hadir, Pak. Hadir. Susi, Bu Susi. Oke, baik. Semua sudah ya? Saya belum, Bapak. Nur Irma Saya sudah belum, Pak? Bu Nur Irma. Ya, saya hadir, Pak. Mau tuh Ya. tinggal nggak mau. Saya belum, Pinten Pak, ini kok nggak ada semua nih Pak. Anak itu mau Iya.